Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya Tora Farudin. Kita coba akan melanjutkan pokok bahasan yang kedua mengenai variabel, konstanta, tipe data, array, dan record. Ya, pertama kita ingat kembali ada 3 aksi dasar ya. Pertama adalah masukkan, itu digunakan untuk menyuruh user memasukkan sesuatu. Kemudian tanda panah gitu ya, itu dibaca, diisi dengan, yaitu menetapkan suatu nilai tertentu ke suatu variabel. Dan yang terakhir adalah tampilkan, yaitu untuk menampilkan sesuatu ke layar. Ya, untuk kemudahan kita pakai aturan bahwa satu baris algoritma hanya boleh diisi dengan satu aksi utama. Ya, ininya ya, strukturnya. Jadi ada 3 aksi dasar. Setelah itu kita coba lihat apa itu variabel dan konstanta, dan apa itu tipe data. Ada yang dasar dan bentukan. Nanti sambil jalan kita akan coba lihat ya. Ya, contoh variabel. Pertama adalah untuk program pembayaran. Nah, kita lihat di sini ada jumlah barang, itu dikasih tanda panah 5. Itu maksudnya adalah variabel jumlah barang itu akan diisi nilainya dengan 5. Begitupun juga dengan yang kedua, yaitu harga satuan, itu akan diisi dengan nilai 1000. Seperti itu. Nah, untuk yang ketiga, itu maksudnya adalah hasil perkalian jumlah barang dan harga satuan itu akan dimasukkan ke dalam variabel jumlah yang harus dibayar. Kira-kira gitu ya. Yang keempat adalah tampilkan jumlah yang harus dibayar. Nah, berarti kita menyuruh komputer untuk menampilkan ke layar ya. Mungkin nanti bisa menggunakan write ya. Nah, program kembalian. Kembalian ini pertama adalah masukkan X, masukkan Y. Nah, kemudian Y dikurangi dengan X, nilainya akan dimasukkan ke variabel kembalian. Berikutnya adalah tampilkan kembalian. Nah, misalkan jumlah yang harus dibayar adalah 10.000, terus pembayarannya adalah 50.000, kita notasikan dengan Y tadi ya. Maka kembalian ini akan dioperasikan seperti ini. Di pertama Y 50.000 dikurangi dengan 10.000, kemudian dimasukkan ke variabel kembalian. Setelah itu kita tampilkan kembalian ya, seperti itu. Nah, sehingga jumlah barang, harga satuan, jumlah yang harus dibayar, X, Y, kembalian, itu semua disebut dengan variabel gitu ya, yang dikasih warna. Jadi, kita bisa katakan bahwa variabel itu nilainya dapat berubah selama program dijalankan ya. Ada satu lagi namanya konstanta ya, yaitu nilainya tetap selama program dijalankan. Biasanya bisa kita gunakan berulang. Contohnya adalah konstanta pi ya, atau nilainya ini selalu 3,14 atau dia 22/7 itu ya. Nah, ada beberapa aturan yang bisa kita pakai untuk membuat nama variabel. Pertama, diawali dengan huruf tanpa spasi, hanya boleh mengandung huruf, angka, dan tanda underscore. Nah, biasakan membedakan antara huruf kapital dan huruf kecil ya. Karena beberapa bahasa pemrograman itu case sensitif, artinya dia membedakan antara suatu variabel yang diberi nama huruf besar dengan variabel yang diberi nama huruf kecil. Jadi besar kecilnya itu dianggap berbeda. Itu yang dinamakan dengan case sensitif. Dan yang terakhir adalah biasakan membuat variabel dengan nama yang mudah dipahami atau yang merepresentasikan dari nilai apa yang ingin kita simpan di situ gitu ya. Kalau misalkan saya pengen menyimpan nama gitu ya, berarti saya bikin variabelnya nama saja gitu untuk memudahkan kita mengetahui bahwa
variabel itu memang digunakan untuk menyimpan nama. Nah, sekarang kita coba buat algoritma untuk menghitung luas lingkaran jika user dapat memasukkan diameter lingkaran. Caranya bagaimana? Ya, jadi seperti yang pernah kita pelajari, pertama kita tulis dulu programnya apa. Programnya adalah luas lingkaran gitu ya. IS itu adalah initial state. Initial state-nya adalah kondisi apa yang sebelumnya ada sebelum algoritma ini dijalankan, yaitu pertama bahwa user itu harus memasukkan diameter lingkaran. Kalau nilai diameter lingkaran tidak dimasukkan, maka algoritma ini tidak dapat dijalankan. Final state itu adalah hasil yang ingin kita harapkan, yaitu program akan menampilkan luas dari lingkaran. Nah, algoritmanya seperti ini. Pertama adalah kita membuat konstanta pi gitu ya. Kita isi dengan suatu nilai yang tetap, yaitu 3,14. Kedua adalah masukkan diameter. Ketiga adalah luas, itu kita isikan dengan pi dikali setengah kali diameter dipangkat dengan 2. Jadi ini sebenarnya menggunakan rumus jari-jari ya. Jadi kita bisa kasih masukkan jari-jari atau diameter. Tapi di kasus ini yang dimasukkan adalah diameter. Berarti untuk mendapatkan jari-jari kita perlu membagi dengan 2 gitu ya, untuk mendapatkan jari-jari. Setelah itu tampilkan luas. Ya, mungkin kita akan coba ya bagaimana program ini kita simulasikan di bahasa C ya. Ya, kita akan coba menjawab tadi ya pertanyaan untuk luas lingkaran tadi ya. Kita lihat kembali soalnya ya. Soalnya adalah buat algoritma menentukan luas lingkaran ya. Programnya adalah luas lingkaran, initial state-nya adalah diameter lingkaran, final state-nya adalah tampilkan luas lingkaran. Oke, kita akan coba. Pertama berarti kita akan tulis dulu include ya. Nah, ini saya besarkan ya biar kelihatan ya. Include biasanya standar input output ya. .h seperti itu. Berikutnya adalah include .h, ini console void main seperti itu. Nah, berarti yang pertama adalah kita perlu konstanta ya, konstanta kemudian diikuti dengan tipe datanya dulu. Tipe datanya adalah float ya, float aja cukup ya. Kita kasih pi, itu nilainya adalah 3,14 ya, seperti itu. Ini sudah diketahui. Berikutnya adalah user tadi harus memasukkan diameter ya. Diameter kita berikan, kalau boleh koma berarti kita kasih dia float. Cuman kalau diameter yang dimasukkan harus bertipe integer, maka bisa kita kasih integer gitu ya. Ini bebas, tergantung kita menyuruh user itu masukkan apa. Nah, untuk mudahnya kita pakai yang integer dulu ya. Integer diameter seperti itu ya. Oke. Nah, dari sini berikutnya adalah kita lihat lagi soalnya ya. Kita lihat soalnya. Oh, initial state-nya user masukkan diameter lingkaran, final state-nya tampilkan luas. Oke. Berarti kita nanti akan meminta user untuk memasukkan diameter ya. Berarti kita ketikkan masukkan diameter lingkaran. Seperti ini. Nah, ingat kembali sebelumnya bagaimana cara kita menyuruh user untuk memasukkan ini ya, pakai scanf ya. Pakai scanf. Karena dia tipenya adalah diameter ya, itu tipenya integer, maka ini kita bisa tulis di sini adalah
%D. Nah, untuk memberikan masukan berarti pakai ini ya, tanda dan seperti ini. Diameter seperti itu ya. Oke. Nah, berikutnya apa? Berikutnya setelah memasukkan diameter, maka kita akan menghitung luas. Nah, luas ini berarti kan kita perlu variabel lagi ya untuk menghitung luas ya. Nah, maka kita bisa tulis di sini luas. Kenapa saya pakai float? Karena nanti bisa jadi dikalikan dengan pi yang tipenya float, jadi harusnya nanti bentuknya akan jadi float ya, pecahan juga. Nah, berarti luas di sini adalah apa luasnya tadi? Kalau kita lihat di soal tadi apa? Coba kita lihat kembali di soal, pi dikali jari-jarinya dipangkat dengan 2 ya. Oke, kita lihat ya. Luasnya adalah pi dikali jari-jarinya ya. Jari-jarinya itu adalah diameter dibagi 2 ya. Berarti ya. Berarti diameter bagi 2 dikali lagi dengan diameter dibagi 2. Nah, seperti itu. Nah, ini mungkin sepertinya kita perlu float aja ya, ini ya diameternya ya. Oke. Pi r kuadrat. Pi diameter bagi 2, diameter bagi 2 seperti ini. Setelah itu kita keluarkan ya. Di sini kita tulis luas lingkaran adalah persen F. Nah, ini kalau mau ada komanya berarti titik. Nah, ini berapa digit koma di belakang itu ya. Nah, seperti itu kita tulis dengan luas. Nah, di sini kita coba lihat soalnya lagi ya. Soalnya sampilkan luas lingkaran ya. Nah, tadi P kita konstantanya kita isi. Setelah itu masukkan diameter, luas, dan tampilkan luas. Oke, sekarang kita coba kembali ke sini dan kita compile ya. Kita compile, kita eksekusi, run. Diameternya misalkan 10. Ya, kita masukkan 10 ya. Nah, kenapa? Ada yang tahu? Luas lingkarannya jadi 0. Apa ya? Kira-kira ya? Ya, sepertinya ini ya. Jadi pada saat diameter ini diminta, itu kita paksa diameternya itu tipenya integer gitu. Padahal ini adalah float. Jadi kita perlu ganti ini jadi float gitu ya. Kita float, kita coba compile lagi. Setelah itu kita coba run. 10 ya. Ya. Betul ya. 78,5 ya. Nah, itu kira-kira kita coba kembali lagi ke slide ya. Nah, oke. Jadi setelah kita coba pelajari tadi kode programnya, maka tipe data itu apa? Nah, sebenarnya kita bisa lihat di sini kan ada kotak ya. Analoginya ini ada kotak gitu ya, ada yang itu McD gitu, iPhone, terus ada kotak sepatu ya, sepatu Nike ya. Nah, apa isi masing-masing kotak itu? Nah, itulah yang disebut dengan variabel ya. Jadi variabel itu adalah tempat yang digunakan untuk menyimpan. Nah, tetapi dia itu menyimpannya apa? Nah, itu
Kalau kita lihat di sini tadi kan tidak sembarangan ya. Jadi ini memang kotak satu itu memang digunakan untuk menyimpan burger gitu ya. Kalau kotak 2 itu khusus nanti digunakan untuk menyimpan handphone. Sedangkan kotak 3 ya untuk menyimpan sepatu ya. Nah, jadi kalau kita lihat tipe data itu menunjukkan jenis atau sesuatu yang dapat dimasukkan ke dalam variabel atau konstanta. Variabel tadi adalah tempatnya. Nah, tipe data itu dia bisa menyimpan apa itu di situ. Nah, sama seperti di sini kalau kita lihat kotak satu ini dia hanya bisa kita gunakan untuk menyimpan sepatu gitu ya. Gitu, sepatu Nike seperti itu. Jadi setiap variabel atau konstanta harus memiliki satu nama dan satu tipe data. Nah, tipe data ini tidak bisa dirubah ya, gitu ya. Jadi nanti sama program berjalan, dia begitu udah di-assign ya, dia tidak bisa dirubah. Nah, jadi ini tipe data itu adalah ininya harus bisa digunakan untuk menyimpan Nike, ini ya sepatu Nike. Ini kotaknya itu variabelnya. Terus kotak underscore 1 ini adalah nama variabel seperti itu. Nah, kita lihat apa itu di situ ada dua kotak ya. Nama variabelnya adalah variabel X dan variabel Y, di mana variabel X digunakan untuk menyimpan kalimat, sedangkan variabel Y digunakan untuk menyimpan angka. Nah, sekarang kita coba lihat ya. Dapat dimasukkan ke variabel mana? Kalau Arnold, ya Arnold itu adalah kalimat ya. Kalau itu 10.000 ya, 10.000 di angka ya, variabel 1.000 ya kalimat ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita punya dua ya, ada bilangan bulat dan ada kalimat. Dapat dimasukkan ke variabel mana ini? Kalau Arnold berarti yang kalimat ya. Nah, di sini ada tulisan bilangan ganjil, nama variabelnya itu. Kalau 10.000 nama ya, di variabel nama, karena ini isinya bisa menyimpan bilangan bulat. Kalau 1.000 ditaruh di sini ya, variabelnya adalah bilangan ganjil. 3,14 nggak bisa ya. Jadi kalau 3,14 kita paksakan masuk ke sini, maka dia akan dibulatkan. Ya, komanya akan hilang. Kalau 3,14, nah kita bisa masukkan di sini kalimat ya. Kalau 7 di sini ya, bilangan bulat. 7 kalimat. Nah, gitu kira-kira ya. Jadi buat nama variabel itu memang yang merepresentasikan gitu. Jadi kalau tadi kita agak kesulitan karena namanya yang kedua tadi tidak merepresentasikan. Agar kita mudah, ya maka harus dibikin bahwa nama itu cukup representasikan ya, gitu kira-kira. Oke. Nah, sekarang kita belajar bahwa tipe data itu ada dua, ada yang dasar dan bentukan. Tipe data dasar itu tipe data yang sudah disediakan gitu ya. Jadi predefined sudah disediakan oleh C. Tapi kalau tipe data bentukan itu gabungan atau kombinasi. Jadi dikombinasikan beberapa tipe data dasar itu kita bisa susun menjadi sebuah tipe data bentukan. Nah, apa saja yang termasuk tipe data dasar? Pertama adalah logika, yaitu boolean bisa true atau false, bilangan bulat, integer, pecahan, real atau float, karakter, dan string. Kita bisa lihat nih contohnya di sini. Jadi kalau boolean 0 atau 1 ya. 0 itu false. 1 itu true. Bilangan bulat, integer itu dari 0, minus 2, 789, dan sebagainya. Real atau float itu yang ada pecahan. Kalau karakter hanya satu ya, satu saja karakter. Sedangkan kalau string itu dia banyak ya. Nah, seperti itu. Nah, oke. Nah, jika ada variabel dengan nama berikut, apa tipe datanya? Panjang,
panjang itu kan berarti kan ya tergantung, dia bisa bilangan bulat atau bisa pecahan ya. Kalau bilangan bulat ya berarti kita bisa masukkan di integer. Kalau dia pecahan dia di real atau float. Kalau nama, nah, nama pasti lebih dari satu karakter ya. Maka cocoknya adalah di string tipe datanya. Kalau golongan darah, ya sebaiknya string ya, karena kan ada A, B, AB, nah gitu ya. Oh, harga, harga bisa di integer ya. Status kelulusan, nah bisa kita pakai boolean juga bisa, atau bisa kita pakai integer juga bisa, string juga bisa ya, atau char juga bisa. Ini banyak ya, tergantung definisi status kelulusannya apa. Apakah 01, apakah iya atau tidak, apakah Y atau T ya gitu ya. Apakah lulus atau tidak, nah itu. Jadi itulah yang membedakan kenapa ada banyak alternatif yang bisa kita pakai. Nah, kalau isinya seperti ini, apa tipe datanya? Nah, kalau 1000 berarti integer ya. 0,56 real atau float, minus 0,56 sama ya, real atau float, Indonesia string ya, 2,0534. Tapi kok pakai petik? Nah, berarti ini string ya. Oke, nah kalau tipe data bentukan itu kita memberikan sebuah nama ya, sebuah nama baru. Nah, di dalam itu bisa berisi lebih dari satu tipe data dasar. Nah, contohnya misalkan tipe apa nih? Koordinat. Nah, itu di dalamnya kita punya dua nilai itu, ada sumbu X dan ada sumbu Y gitu ya. Maka kita bisa memberi bentuk sendiri, tipe data bentukannya adalah koordinat. Selanjutnya adalah biodata. Nah, biodata ini ya bisa digunakan untuk nama, NIM, dan golongan darah. Jadi satu orang itu punya tiga atribut itu gitu. Sehingga kita bisa bentuk menjadi satu tipe data dengan namanya adalah biodata gitu. Nulisnya bagaimana? Nah, nulisnya seperti ini. Tipe biodata titik 2 record, nah kurung siku. Kita definisikan di sini bahwa ada tiga atribut, yaitu nama string, NIM integer, golongan darah string, seperti itu. Kira-kira itu ya. Nah, contohnya ini ya. Jadi sebenarnya ini satu record ya. Ada nama depan ya, nama belakang, dan address. Ini contohnya seperti ini. Nah, format penulisan ya. Kalau variabel itu pertama kita tulis nama variabelnya, titik 2 tipe data. Contohnya adalah jumlah, itu tipe datanya dari integer seperti ini. Tapi nanti dalam prakteknya kita lihat bahwa ini akan dibalik ya. Jadi pertama itu tipe data dulu, baru adalah nama variabel. Tapi kalau kita tulis di teori algoritma, kita nulisnya nama variabel dulu diikuti dengan tipe data, seperti itu. Nah, untuk konstanta bagaimana, Pak? Kita tulis cons ya. Cons nama konstanta, nilai konstanta. Seperti itu. Nah, ini contohnya ya, jumlah, nama variabelnya jumlah, tipe datanya integer, nama variabelnya harga, tipe datanya real, konstanta pi ini sama dengan 3,14 ya. Konstanta negara ini Indonesia. Seperti itu kira-kira ya. Kalau kita lihat di realnya tadi kita sudah sempat lihat ya. Nah, ini saya kembalikan lagi ke sini. Nah, maka contoh penulisan variabel itu seperti ini. Jadi nama tipe datanya dulu float, baru diikuti dengan nama variabel. Tetapi untuk konstanta cons gitu ya, tipe datanya baru ini adalah nama konstantanya. Baru diikuti dengan isi dari konstantanya itu apa. Seperti itu. Ya, kita kembali ke slide. Kita lanjutkan ya. Nah,
variabel ya. Jadi variabel itu bisa kita gunakan berkali-kali ya. Namun pada satu saat hanya bisa menampung satu nilai. Nah, contoh ya, berapa isi dari variabel harga? Pertama ini 500 ya. Jadi isinya 500. Setelah itu, ya, jadi tadi yang variabel harga itu yang isinya 500 itu ditimpa nilainya. Dia ditimpa dengan 30. Setelah itu ditimpa lagi nilainya dengan 99. Nah, kalau yang bawah ini berarti variabel harga, nilainya itu akan ditimpa dengan isi dari variabel harga. Harganya apa? Tadi terakhir adalah 99, maka 99 itu diisikan ke variabel harga. Gitu. Nah, kalau ini bagaimana? Jadi ceritanya adalah saya punya variabel harga itu tadi 99 ditambah 1, 100 ya. 100 baru diisikan, ditimpakan ke variabel harga. Sehingga kalau kita write harga, kita keluarkan, kita print harga, maka nilai harga itu akan jadi 100. Nah, kalau ini ya salah ya. Ini salah karena apa? Kita tidak punya variabel harga pertama, itu tidak punya gitu ya. Sehingga kita tidak bisa mengoperasikan yang perintah yang paling bawah. Nah, penulisan variabel. Nah, ini kita tadi sempat lihat contohnya ya. Ini kalau di algoritma kan seperti ini. Ini nama programnya, kita tulis initial state-nya, final state, deklarasi variabel, baru algoritma. Nah, kalau di C, nah jadi void main, ini ada komentar, deklarasi variabel, variabelnya apa, terus kurung buka, kurung tutup. Nah, di sini adalah langkah-langkah atau prosesnya, kira-kira gitu. Nah, ini 3 aksi dasar tadi ya. Pertama ini disebut dengan assigning, jadi mengisikan nilai pada variabel atau konstanta. Sintaknya adalah nama variabelnya, tanda panah menuju ke variabel, terus di sebelah kanannya adalah isi. Contoh, nama tanda panah John, berarti maksudnya adalah variabel nama itu akan saya isikan nilainya dengan string John. IPK 3,2 berarti nilai 3,2 akan saya isikan ke variabel IPK, seperti itu. Nah, berikutnya adalah input. Kalau input itu adalah menerima masukan dari user. Sintaknya adalah read nama variabel. Read nama berarti sama seperti scanf ya, scanf nama. Jadi kita minta user itu memasukkan suatu nilai dan nilainya itu disimpan ke dalam suatu variabel. Jadi read nama berarti variabelnya adalah nama. Nilai yang dimasukkan oleh user akan dimasukkan ke variabel nama. Seperti itu. Yang terakhir, aksi dasar yang terakhir adalah output atau tampilkan. Fungsinya apa? Untuk menampilkan isi variabel. Jadi atau memerintahkan program komputer untuk mencetak isi variabel ke layar gitu ya. Sintaknya adalah write nama variabel. Atau kalau kita di bahasa C tadi kita sudah coba printf ya. Kita print ke layar. Contohnya adalah write IPK, write nama. Berarti itu maksudnya menuliskan ke layar nilai atau isi dari variabel IPK. Write nama, berarti program akan menampilkan isi dari variabel nama. Gitu kira-kira ya. Nah, ini contoh assignment ya. Contoh, misalkan ini hitung total ya. Initial state-nya adalah jumlah barang yang dibeli 5 ya. Harga satuannya adalah 1000. Final state-nya adalah tampilkan harga yang harus dibayar. Algoritmanya pertama jumlah barang ini kita isi dengan 5. Kemudian harga satuan kita isi 1000. Nah, berarti jumlah yang harus dibayar berapa? Berarti jumlah barang dikali harga satuan. Yang terakhir adalah tampilkan jumlah yang harus dibayar. Gitu ya, kira-kira ya. Jadi ini kalau kita tuliskan program hitung total, initial state-nya tadi jumlah barang yang dibeli 5, harga satuan 1000, final state-nya adalah tampilkan harga yang harus dibayar. Nah, kita perlu mendeklarasikan ya. Karena ada beberapa variabel ya yang perlu kita ciptakan untuk menyimpan suatu nilai. Apa aja? Nah, pertama jumlah barang. Nah, kita tulis jumlah underscore barang ya. Kita ingat bahwa penulisan variabel tidak boleh ada spasi ya. Sehingga kita pakai underscore.
berikutnya adalah ini yang biru ini, harga satuan dan jumlah yang harus dibayar. Nah, ini satuannya adalah real atau float. Algoritmanya, jumlah barang kita isikan dengan 5, harga satuan kita isikan 1000, jumlah dibayar kita isikan dengan jumlah barang dikali harga satuan, kemudian write jumlah bayar. Oke, kita coba ya sekarang untuk di bahasa C-nya ya. Oke, kita coba. Ini berarti bisa kita hapus saja ya. Hapus, tadi ada apa saja? Kita kembali lagi ke sini. Oh ya, ada jumlah barang, harga satuan, jumlah barangnya 5, harga satuannya 1000, dan jumlah dibayar ya. Berarti kita perlu tipe datanya adalah, misalkan adalah integer ya. Integer, terus apa tadi ya? Jumlah barang ya. Integer jumlah barang. Nah, seperti ini. Terus, nah kita coba pakai koma bisa nggak ya? Harga satuan ya, harga satuan, satuan, dan terakhir adalah jumlah dibayar, gini ya. Oke. Nah, ini kita sudah mendeklarasikan variabelnya. Berikutnya adalah apa? Kita lihat kembali. Oh, berarti jumlah dibayar itu nanti adalah hasil perkalian antara jumlah barang dan harga satuan. Nah, ini diisikan kalau di sini gitu ya. Ini berarti kita statis ya, kita tidak minta user untuk menginput ya. Jadi ini sudah di-assign di programnya. Jumlah barang itu 5, harga satuan 1000. Maka kita coba bagaimana codingnya. Berarti jumlah barang 5, kemudian harga satuan itu satuan sama dengan ya seperti ini ya 1000, kemudian apa, jumlah dibayar sama dengan jumlah barang dikali dengan harga satuan, seperti itu. Nah, berikutnya apa? Berikutnya adalah tolong tampilkan jumlah. Nah, ini kita lihat lagi ya. Tolong tampilkan harga yang harus dibayar. Nah, harga yang harus dibayar ditampilkan nih. Harga yang harus dibayar. Oke, berarti write jumlah bayar. Oke. Berarti kita bisa tuliskan, kita cetak ke layar, printf jumlah yang harus dibayar ya. Harus dibayar sama dengan apa tipenya? Persen D gitu ya untuk integer ya. Nah, ini apa? Jumlah yang dibayar. Seperti itu kira-kira ya. Itu kira-kira. Terus kita coba ini kan ya, kita compile, berikutnya kita run. Nah, keluar ya di layar tadi ya, jumlah dibayar adalah 5.000 ya. Ya, seperti itu. Oke. Berikutnya adalah kita lihat ke slide lagi. Nah, ini juga sama, hitung kembalian, kurang lebih sama ya. Jadi baca tagihan, baca pembayaran, berikutnya adalah kembalian itu pembayaran dikurangi tagihan, kemudian dikeluarkan ke layar ya. Seperti itu. Nah, kita coba ya, buat algoritma untuk menghitung penjumlahan dua buah bilangan yang dimasukkan oleh user ya. Jadi user diminta untuk memasukkan dua bilangan, bilangan satu, bilangan kedua, kemudian ini akan ditampilkan ke layar hasil penjumlahannya gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini algoritmanya adalah pertama read dulu ya, read nilai.
Yang pastinya kita bayangkan dulu ini ada butuh berapa variabel. Oh, tadi bilangan satu harus diinputkan oleh user, kemudian bilangan kedua, kemudian hasil penjumlahannya ini kan harus saya simpan di satu variabel. Berarti saya butuh satu lagi nih variabel. Berarti saya butuh variabel hasil gitu ya. Nah, kemudian hasilnya itu saya operasikan nilai satu atau bilangan satu ditambah bilangan 2. Setelah itu kita write. Nah, seperti itu. Tolong perhatikan di sini ada write dan dua write ya. Cuman yang atas betul, yang bawah salah. Kenapa yang bawah salah? Ya, betul ya. Ada di sini sebenarnya. Jadi pertama, nilai satu ini kan dia itu isi ya, isinya bukan stringnya. Isi dari variabel itu kita keluarkan. Jadi ini isinya ini, kalau kita ngisi misalkan tadi 10, ya berarti 10 ditambah dengan misalkan berapa? 5. Nah, 10 ditambah dengan 5 sama dengan hasilnya berapa gitu. Tapi kalau kita kasih petik, nah ini yang tercetak di layar ini nilai 1 gitu ya, bukan isi dari variabel nilai 1, tapi string nilai 1 yang dicetak di layar. Kira-kira itu. Oke, kita coba implementasikan di bahasa C ya. Oke, kita coba implementasi bahasa C. Berarti tadi apa tadi? Kita butuh bilangan 1 ya. Berikutnya bilangan 2 dan hasilnya ya, hasil penjumlahannya. Yang pertama adalah kita minta user untuk memasukkan dulu, masukkan bilangan 1 seperti ini ya. Kemudian apa? Kita scanf %d ya, karena tipenya integer, dan bilangan 1. Nah, ini sama dengan kalau di algoritma tadi read ya. Membaca inputan user dimasukkan ke variabel bilangan 1. Berikutnya adalah, nah ini kita copy saja, lebih enak ya. Masukkan bilangan 2. Berarti ini juga kita ganti dengan bilangan 2. Berikutnya operasinya. Hasil itu isinya adalah bilangan, isi variabel bilangan 1 ditambah dengan bilangan 2. Baru kita tulis ke layar tadi ya. Oh iya, ini biar dia tidak ini scan ya. Aman kayaknya. Oke. Berikutnya adalah hasil gitu ya. Penjumlahan bilangan apa ini? %d ditambah %d sama dengan %d. Nah, bilangannya apa? Bilangan 1, bilangan 2, dan ini adalah hasil ya. Hasil. Jadi maksudnya adalah ini itu bilangan 1 akan ditampilkan di sini gitu ya. Dengan tipe datanya adalah integer gitu ya. Oke, kita compile dan kita jalankan. Bilangan satunya berapa? Misalnya 10, bilangan 2-nya 5 ya. Oke, 10, bilangan 2-nya 5, jadinya adalah hasil penjumlahan bilangan 10 tambah 5 adalah 15. Nah, kira-kira gitu ya. Oke. Kita lanjutkan ke slide lagi ya. Oke, seperti itu. Nah, ini latihannya bisa kalian coba sendiri ya. Jadi user memasukkan 30 angka, aplikasi kemudian akan mengalihkan ketiga angka tersebut. Terus yang di bawah adalah user masukkan nama. Nah, contoh nama Joni. Kemudian program akan mengembalikan, halo, selamat belajar Alpro Joni gitu. Nah, mungkin saya perlu jawab yang kedua karena belum saya kasih contoh ya. Bagaimana kalau string? Oke, kita coba jawab yang kedua ya. Jadi kalau user memasukkan nama, terus program akan menambahkan halo, selamat belajar gitu ya.
Kita akan coba ya, coba kembali di sini. Nah, kalau string itu kita perlu include di sini ya. Include string. Nah, include string ya. Bentuknya seperti ini kalau string itu. Karakter, nama. Nah, ada seperti ini ya. Oke, kita sorry kayaknya kebalik. Jadi string itu adalah karakter yang dia itu panjang gitu. Kalau karakter itu hanya satu saja karakter, tapi karena string itu adalah panjang, misalkan Tora berarti TORA. Saya butuh 4 ya, TORA berarti ada 4 kotak karakter. Maka saya pakai array. Ini adalah simbol array. Nah, berikutnya adalah print. Kita print dulu ke layar untuk biar ada tulisannya gitu ya. Masukkan nama Anda, scanf %s ya, string, dan nama seperti itu. Nah, berikutnya tadi apa tadi? Kita lihat lagi di soal apa? Aplikasi akan menampilkan kalimat halo gitu ya. Halo, selamat belajar Alpro Joni. Oh, seperti itu ya. Halo. Oke, kita kembali lagi. Berarti aplikasi akan menampilkan printf seperti ini ya. Halo, selamat belajar halo, koma, selamat belajar Alpro. Nah, ini adalah isinya ya. Nama seperti itu ya. Halo, selamat belajar Alpro. Kalau kita isikan Joni ya berarti dia Joni. Kita coba build, compile. Ada yang error? Apakah di sini errornya? Oke. Kita coba lihat dulu ya. Errornya adalah array size missing. Oh ininya ya. Apa namanya? Di bawah adalah array size missing. Berarti 10 gitu ya. Misalkan namanya adalah 10 karakter. Kita coba. Nah, kita jalankan di sini. Joni. Nah, halo, selamat belajar Alpro Joni. Nah, kira-kira seperti itu ya, keluar ya. Jadi di situ kita lihat bahwa untuk string maka karakternya itu harus dibuat array gitu ya, panjang, mau berapa gitu ya. Kalau dia satu ya berarti kita hanya bisa mengisi satu karakter saja. Kira-kira itu. Oke. Saya pikir itu. Terus apa? Nah, ini latihan, kalian bisa coba sendiri ya. Latihan. Ini sama. Buat algoritma untuk program berikut. Nah, misalkan masukkan nama, tak kuliah, nilai, IPK, lulus gitu ya. Nah, bisa ya. Jadi kita pakai tipe data dasar dulu saja. Jadi kita punya variabel nama, kita punya variabel kuliah, kita punya variabel nilai, IPK, tahun lulus. Nah, baru terakhir adalah di printf, digabungin aja. Halo, saya pakai persen itu, koma, sedang, kuliah, Alpro. Saya akan berusaha keras supaya dapat. Nah, langsung ini persen
apa ini karakter ya, persen C dari nilai. Saya ingin lulus tahun 2002. Nah, ini berarti persen D dan sebagainya gitu ya. Silahkan dicoba sendiri ya. Ya, mungkin itu akhir dari sesi satu. Saya harapkan kalian coba sendiri. Jika ada pertanyaan nanti kita bahas di kelas ya. Oke, saya pikir itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.